Hari Senin tanggal 29 September 2025 sosialisasi tentang pemberdayaan narapidana terorisme guna pengembangan bioteknologi dalam rangka mengatasi radikalisme dan ketahanan pangan. Dari bangkit menuju mandiri, pangan inklusif, Pancasila aktif, dihadiri oleh Bapak Kombes Pol Sasri Adijaya, SKM SHMC. NDH, 20 yang bertempat di PT Sang Hyang Sri. Kegiatan ini penting dari berbagai aspek karena terkait dengan beberapa dalam hal ini ada Asta Cita misalnya. Jadi Asta Cita yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, diantaranya Asta Cita 1, 2, dan 3. Yang pertama adalah memperkuat ideologi Pancasila, memantapkan sistem pertahanan negara, dan meningkatkan lapangan kerja. Jadi dan sudah terbukti bahwa ex-napiter ini, rekan-rekan yang sudah ada di sini berkontribusi terkait dengan ketahanan pangan. Kemudian saya juga sebagai peserta atau siswa sekolah itu diharapkan bisa memadukan terkait dengan tema-tema yang dalam sekolah kami ini, di mana temanya adalah atau subtemanya pengembangan bioteknologi. Jadi saya dapat tugas di kelompok saya terkait dengan bioteknologi. Tadi saya juga dikit-dikit mendiskusikan terkait dengan bioteknologi terkait dengan ketahanan pangan. Adapun manfaatnya ada beberapa dari kami sendiri, dari Densus, bahwa penting bagi kami untuk peningkatan kapasitas. Jadi bapak-bapak yang istilahnya core bisnis atau di kami itu penegakan hukum, namun ada juga sisi-sisi lain, juga deradikalisasi. Nah, makanya kami bermitra dengan yang disebut dengan pemangku kepentingan atau stakeholder. Di antaranya adalah PT Sang Hyang Sri misalnya, kemudian dari pemerintah di daerah setempat, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat. Ya, ini penting berkontribusi. Karena apa? Karena Polri maupun Densus juga punya keterbatasan pembiayaan dan anggaran untuk memfasilitasi saudara-saudara kita yang pernah bermasalah lah mungkin di masa-masa sebelumnya. Berikutnya adalah bagi pemerintah, harapannya bagi pemerintah yang akan menurunkan resiko residivisme. Jadi tidak hanya kejahatan-kejahatan konvensional, kejahatan-kejahatan tindak pidana terorisme pun ada yang residivis juga. Mungkin yang baru-baru, agak baru ya, itu seperti misalnya pemboman di Astana Anyar, kemudian ada bom Cicendo juga. Ya, itu tadi ada berbagai macam aspek, diantaranya memang aspek ekonomi, kesejahteraan, dan lain-lain. Jadi
menjadi tugas kita bersama dalam mengelola hal ini. Kemudian ya harapannya juga bagi pemerintah agar ekonomi menguat. Jadi dengan adanya mitra atau kerjasama ini ya harapannya ekonomi makin menguat. Saya juga melihat sendiri ya, apalagi pas lagi panen seperti saat ini luar biasa, tentunya ekonomi akan lebih baik menguat. Kemudian bagi masyarakat manfaatnya adalah menjadi lapangan kerja yang inklusif tentunya untuk bagi masyarakat, di mana penyerapan lapangan kerja juga bagi saudara-saudara kita ex-napiter atau mantan napiter. Kemudian ada aspek yang tentunya adalah yang ketahanan pangan. Ini juga menjadi poin penting. Kita sering mendiskusikan terkait ketahanan pangan ini. Memang kalau tidak dikelola dengan baik, yang sebelumnya kita menjadi lumbung padi dan lain-lain, ini juga menjadi, kalau tidak dikelola dengan baik kita akan bermasalah di kemudian hari, harus import ya. Tapi ke depan nanti kita harus lebih mandiri ya terkait dengan ketahanan pangan. Mungkin itu saja mengantar dari saya. Ucapan terima kasih bantuan saudara-saudara saya semua. Saya nganggap udah jadi saudara saya semua ini, teman-teman di sini, Kang Dodi. Mudah-mudahan dengan program beliau dapat membantu saudara-saudara semua untuk jadi lebih baik lagi. Mungkin itu aja, nggak usah lama-lama. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Tadi dari pemaparan Bapak itu memang itu cukup bagus Pak ya. Artinya Polri juga membantu program pemerintah khususnya untuk ketahanan pangan dengan memberdayakan, artinya mengembalikan masyarakat yang bermasalah yang tadi Bapak ceritakan kepada lingkungan masyarakat dengan cara pemberdayaan baik di sektor pertanian ataupun di sektor kegiatan yang lain, sehingga bisa diberdayakan dalam rangka menunjang program pemerintah. Salah satunya adalah ketahanan pangan tersebut Pak. Gitu ya. Nah, kami pun juga dari Koperasi Merah Putih tadi berdiskusi juga dengan Bang Sam. Artinya ini kan satu program yang bagus lah ya Pak ya, untuk sinergitas antara institusi kepolisian dengan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda ataupun dari kelembagaan-kelembagaan yang ada khususnya di lingkungan desa kami Pak. Ya, kebetulan juga saya yang Sri itu kan banyak memberdayakan masyarakat kita juga Pak. Gitu ya. Nah, ya alhamdulillah Pak Bang Sam juga kita sering bertemu Pak. Ya, Bang Sam itu bukan hanya cuma ngobrol-ngobrol, tapi beliau juga banyak memberikan kesempatan peluang-peluang lain Pak. Ya, membantu juga kepada kami, dan mohon juga dukungan. Kebetulan Bapak kan mewakili dari Mabes Polri juga ya Pak ya. Mohon dukungan juga agar program unggulan Presiden Prabowo itu salah satunya Koperasi Merah Putih ini supaya bantu dikawal Pak, supaya sukses juga. Apalagi kan ini menjadikan satu program unggulan yang 2026 itu akan menjadi PSN Pak, gitu ya. Apalagi khususnya kita di sektor pangan Pak, gitu ya. Ini adalah kebutuhan dasar daripada masyarakat yang akan kami laksanakan, kami realisasikan, namun tidak menutup kemungkinan ya kendala-kendala di lapangan kita sering menemukan juga. Namun kita juga optimis bahwa pemerintah juga pasti akan melakukan satu evaluasi Pak, gitu ya. Yang terpenting kita saling mensupport, saling mendukung, saling sinergitas, sehingga setiap program apapun baik dari institusi ataupun dari program-program yang lain dibawa oleh pemerintah juga kita bisa sinergi Pak. Mungkin itu Pak sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait program yang mungkin tadi Bapak sampaikan, khususnya mungkin bisa efektif di desa kami ini Pak, paling saya hanya sedikit menanyakan ataupun permintaan kepada Bapak, apakah dari program ini Pak bisa menjadi salah satu contoh ataupun pelatihan lah Pak, atau misalkan memberikan edukasi dari rekan-rekan saudara-saudara saya ex-napiter
untuk memberikan wawasan ke pemuda-pemuda yang ada di desa kita. Jangan sampai ada lagi gitu kan regenerasi dari seperti abang-abang gitu kan, seperti itu Pak. Nah, apakah bisa diberikan sebuah apa sih Pak namanya tuh pelatihan kayak gitulah? Itu bukan pelatihan ya, maksudnya tuh sosialisasi usia atau apa gitu ya gitu kan, terkait faktor apa nih yang menjadi krusial sampai abang-abang saya yang di depan ini sempat pernah tertarik gitu kan, terjebak gitu kan, biar jadi jadi ininya anak-anak muda di sini Pak. Jangan sampai, karena kebetulan kemarin juga saya sempat menangani perkara yang berurusan dengan ex napiter Bang ya, dengan yang namanya Wawan gitu Pak. Ternyata kan berarti kan bibit-bibit dari perkumpulan terorisme ini tuh sudah masuk ke lingkungan kita Pak. Nah, langkah apa yang sekiranya bisa dikerjasamakan oleh dari komandan, didukung oleh abang-abang saya ex napiter, yang bisa dikerjasamakan dengan Karang Taruna untuk memberikan sosialisasi terkait dampak-dampak atau ciri-ciri yang adanya doktrinisasi gitu Pak ke pemuda gitu Pak. Kenakalan radikalismenya. Nah, kenakalan radikalismenya. Paling sekian Komandan saya. Respon sekali dengan adanya undangan seperti ini untuk undangan silaturahmi, yang mana program-program dari Bapak itu yang intinya untuk memadukan antara napiter dengan lingkungan supaya terciptanya sistem ketahanan pangan dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Harapan saya sebagai kepala desa, mohon ketika memang ada program ini, kami khususnya saya dan pemerintah desa sangat mengharapkan sekali program-program yang memang terbukti untuk di bidang pertanian supaya memberdayakan masyarakat sekitar desa saya ini, desa Ciasemgira ini, supaya ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program-program yang mungkin akan Bapak laksanakan. Yang paling ini sekali, edukasi tentang yang dikatakan Ketua Karang Taruna itu tentang sosialisasi dampak atau risiko daripada ketika menjadi teroris itu, mungkin berdampaknya seperti apa. Mungkin barangkali di desa juga kayak kemarin juga kan udah pernah ada sosialisasi pemahaman tentang teroris di desa Pak. Mungkin itu juga bisa dikembangkan lagi. Kami welcome untuk tempat untuk melakukan sosialisasi tentang pengertian masalah dampak daripada teroris ini, supaya pemuda-pemuda kita itu memahami bahwa ini adalah dampak yang baik untuk tujuan berbangsa dan bernegara di desa ini dengan adanya teroris ini. Pemahaman radikalisasi yang keras dan akan berdampak buruk kepada negara. Kemudian hal-hal lain yang mungkin dari pemerintahan desa yang mungkin diusulkan atau diinginkan ketika adanya program, poin-poin programnya, mohon kiranya diperjelas Pak. Misalkan kita akan menanam apa, atau mungkin kita ada program apa, atau kita bisa memasarkan apa yang memang bermanfaat bagi para petani yang ada di sekitar Simian Sri ini. Sementara itu Pak, mohon maaf barangkali ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ya, judul hari ini tentang pemberdayaan teman-teman ex napiter yang dikaitkan dengan bioteknologi dalam rangka mengatasi radikalisme, juga untuk ketahanan pangan. Nah mungkin ini hanya masukan Pak, bahwa kalau kita ngomong pemberdayaan berarti kita ngomong 5 kapital aset Pak, atau modal, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, finansial atau keuangannya. Yang keempat adalah aspek sosial. Yang kelima adalah sarana dan prasarana lingkungannya. Nah, setelah ketemu
5 kapital aset Pak. Kalau di sini yang saya tahu selama saya 2 tahun lebih Pak, sumber daya alamnya adalah sawah. Dan sawah pun ada beberapa yang lahan tidur, ada sawah produktif, ada rarabat, lahan tidur, ada juga yang pekarangan. Ya, pekarangan itu kayak gini Pak, kanan kiri mes atau rumah atau lahan yang kurang produktif, itu banyak sumber daya alamnya di sini Pak. Nah, di sini ada embrionya itu adalah yang sudah dibuat oleh Bang Sam, itu adalah ternak dan lele. Jadi kalau sumber daya alamnya adalah sawah dan budidaya padi pasti ada rumput ya Pak ya. Iya. Pasti ada rumput. Makanya Bang Sam mengkaitkan dengan rumput, berarti harus ke domba. Makanya Bang Sam di belakang ada domba. Nah, itu berkaitan dengan pangannya Pak. Ada tanaman pangan, ada daging dalam rangka ketahanan pangan. Dagingnya itu ternak domba dan lele. Jadi sumber daya alamnya mendukung Pak untuk beberapa aspek Pak. Jadi sumber daya alamnya mendukung. Ada jerami sebenarnya bisa ke sapi ya Pak ya. Nah, bekatonya kemana atau jeraminya kemana, rumputnya kemana itu akan ada di sini, tersedia di Sukamandi ini Pak. Jadi banyak sumber daya alamnya yang bisa diolah, lahan tidur, lahan yang hanya ditanami tapi tidak produktif, misalnya kayu yang tidak jadi, misalnya kayu-kayu hanya kayak alang-alang, ini masih banyak Pak di sini. Nah, ini sebenarnya ada potensi untuk diolah untuk sumber daya alamnya. Nah, aspek yang kedua adalah sumber daya manusia Pak. Jadi untuk peningkatan kapasitas itu sangat dibutuhkan Pak di sumber daya manusia. Mungkin teman-teman ex-napiter sedikit banyak sudah banyak belajar dari teman-teman swaklola, teman-teman mitra korporasi, petani itu sendiri, individu maupun lembaga ya Pak, termasuk SAS lembaganya, di dalamnya ada Pak Aji, teman-teman PW, teman-teman Asmen maupun korporasi, mitra korporasi. Mitra korporasi itu swasta yang kerjasama dengan SAS, CV atau PT atau yayasan gitu Pak. Jadi banyak Pak untuk meningkatkan sumber daya manusia teman-teman ex-napiter dan lingkungannya Pak. Dan lingkungannya ya, mungkin pemuda yang Karangtaruna mungkin juga sudah merapat ya Pak di peternakan, itu juga untuk meningkatkan kapasitas di personilnya Pak, petaninya. Karangtaruna pun juga sudah sedikit banyak terlibat, sudah merapat ke ternaknya dan mungkin nanti bisa untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berdampak kepada ex-napiter maupun lingkungannya Pak. Lingkungannya ya Karangtaruna tadi ya, yang ada di sekitar sini. Nah, yang ketiga memang finansial ini sangat krusial Pak. Krusial. Krusial. Nah, sebenarnya ini banyak aspek Pak. Bisa ke APBD, mungkin yang Pak Lurah ya, bisa ke APBD, atau APBD bisa dana-dana aspirasi, atau mungkin dana-dana CSR, bank, atau lain sebagainya Pak. Nah, untuk mengkaitkan agar program ketahanan pangan itu juga tercapai Pak. Nah, selain desa, kontribusi, terus ada yang dana-dana CSR di dekat-dekat sini bisa untuk memotivasi lingkungan di sekitar, misalnya Karangtaruna dan sebagainya. Nah, untuk aspek sosial tadi ada usulan, misalnya ada sosialisasi ya Pak ya, sosialisasi teman-teman ex-napiter untuk masyarakat kan gitu. Karena mungkin memori memori ya. Nah, yang sarana prasarana ini juga sangat mahal ya Pak. Sarana prasarana ini mahal ya, kalau Pak mau misalnya kayak bikin pakan ternak domba, butuh chopper, butuh tong, butuh mol Pak, atau M4 ya Pak, mikroorganisme lokalnya untuk membuat pakan alternatif. Jadi selain serat kasar juga ada pakan tambahan atau konsentrat Pak, atau complete feed misalnya, bikin kayak begitu. Itu ada bahasanya ya obatnya, atau kalau di toko itu M4 ya Pak. M4 itu ada M4 ternak, ada M4 untuk pertanian.
Dia ada empat, itu ada 2, dan itu sebenarnya bisa dibikin sendiri Pak dari lingkungan sekitar sebenarnya. Nah itu sarana prasarana ini juga paling ya dana aspirasi Pak yang terdekat ya Pak ya, dari Dewan maupun APBD, APBN. Kalau punya jaringan provinsi ya ditembus saja Pak, jaringan provinsi misalnya Dewan dari manapun ya tetap diakses Pak, mau dari partai apapun, karena kepentingan adalah kepentingan ketahanan pangan atau pemberdayaan ya Pak, kaitannya dengan pemberdayaan yang di Eknapiter maupun di lingkungan Pak, agar sinergi antara yang ada di dalam SAS dengan lingkungannya, termasuk yang Karang Taruna sudah merapat. Nah, memang program-program dari 5 kapital aset tadi Pak, memang harus dibikin program Pak. Sumber daya seperti ini, finansialnya dari mana, aspek sosialnya bagaimana, sarana prasarana itu harus bagaimana, itu harus dibikin program Pak. Memang sudah ada embrio ya, sawah sudah jelas sudah ada, ternak sudah ada, perikanan juga sudah ada, tinggal food processing Pak. Tinggal food processingnya yang belum ada mungkin ya Pak ya, mungkin dari Merah Putih bisa memasarkan misalnya produk olahan, misalnya abon lele atau keripik lele atau keripik kulit dari domba atau dan sebagainya, mungkin bisa dipasarkan oleh Operasi Merah Putih. Nama saya Didi Sumedi, kebetulan saya sebagai ketua Eknapiter dalam program pemberdayaan Eknapiter di Subang. Tadi menanggapi keresahan mungkin ya, karena memang dengan realitas sekarang Pak, pemuda-pemuda itu sangat rentan sekali terkena doktrin. Maaf, bukannya saya sombong sih, kalau saya pergi ke kampung ngumpul sama pemuda-pemuda 10 orang, hari itu juga saya bisa jadikan mereka teroris Pak. Kenapa? Karena ya tadi berkaitan dengan ketidaktersediaannya lapangan pekerjaan, susahnya mereka dalam mencari kerja, susahnya mereka dalam mencari penghidupan, dan pintu-pintu kami dahulu untuk menjadikan seseorang itu berpaham radikal atau tergabung atau terjerat di dalam pemahaman terorisme itu bukan hanya dari sisi keagamaan, tapi juga dari sisi perekonomian, kepolitikan, dan lain sebagainya. Untuk itu perlu juga ditanggapi dengan serius pernyataan Akang Karang Taruna tadi, bahwa memang perlu juga diadakan sosialisasi edukasi berkaitan dengan kontra radikalisme dan terorisme di daerah sekitar kita. Karena saya beberapa kadang apa ya kalau saya lihat ini gampang sekali kalau dijadikan teroris gitu, dijadikan bomber-bomber cukup didoktrin, dimotivasi, jadilah. Nah, untuk karena kenapa tidak terjadi demikian? Karena memang belum ada aja Pak, belum tersentuh saja. Tapi ini bukan mustahil akan dijadikan basis Pak, karena di Subang di sini tuh STK saya kebetulan orang Subang Pak, Compreng. Dan di sini juga saya dulu pernah ngaji juga di daerah di sini Pak. Cilamaya. Dan di situ basis Pak, dari berbagai daerah di Jawa Barat kumpul di situ. Yang kalau pembahasan masalah kaum apa segala macam itu nomor 2 Pak. Yang pertamanya itu adalah ketidaksukaan kita kepada pemerintah. Mohon maaf, saya gabung ke jaringan itu di umur 19 tahun Pak, dan umur 22 tahun saya sudah ikutan aksi dan ditangkap Pak. Dan yang dikampanyekan kepada kita yang pertama kali itu bukan Indonesia negara kafir apa segala macam, itu nomor 2 Pak. Yang ditanamkan kepada kita, yang kompor-kompori bahasa kitanya, pemerintah itu tidak adil Pak. Saya lulusan SD Pak, SMP tidak tamat, dan susah sekali mencari pekerjaan Pak. Saya pernah 2008 itu jualan balon di Pengkolan Ciasem sini Pak, balon kekok kayak gitu deh. Saya jualan di situ. Dan
saya pernah ikut ya malak lah, apalah gitu. Jadi wah memang pemerintah ini susah, tidak adil. Lihat kepala desa kaya, lihat anggota dewan kaya, sedangkan kita yang berada di sekitarnya itu cari kerja aja susah. Ditambah kita juga dibukakan atau disadarkan dengan Indonesia tanah airku, Pak. Indonesia tanah airku, tapi jual kerikil saja kita tidak bisa, Pak. Indonesia tanah airku, tapi jual kerikil saja kita susah. Ditanamkanlah kebencian-kebencian seperti itu, dan kebencian itu tidak akan berkembang kalau masih menganggap aparat itu manusia, Pak, atau sesama Islam. Makanya kita tambahkan doktrin bahwa mereka itu jangan kita anggap sebagai manusia, apalagi sesama Islam. Makanya ketika kami lah dahulu melihat seperti bangsa atau itu bukan melihat seperti manusia atau sesama kaum muslimin, tapi seperti cicak yang kalau kita bunuh dapat pahala, Pak. Seperti itu. Itulah bahayanya doktrin terorisme, Pak. Yang mana cikal bakalnya itu ya saya lihat di sini sudah ada, Pak. Ya efek dari apa? Efek dari susahnya mencari lapangan pekerjaan. Makanya dengan adanya kegiatan diskusi seperti ini, kumpulan adanya dari koperasi, Karang Taruna, pihak kepala desa dan Densus, pihak Sang Sri di sini ya kita bisa bersinergi, Pak. Bagaimana caranya agar setidaknya dimanapun kami berada, kami bisa memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar, terutama generasi muda, agar tidak kembali atau agar tidak terkena pemahaman seperti kami dahulu. Dan ketika sudah terkena, kalau sudah terkena memang agak sulit, Pak. Karena sepupu saya 2 kali masuk penjara, Pak. Kemarin baru bebas, adik-adikan lah. Itu 2 kali juga masuk penjara. Kakak saya juga masuk penjara. Paman saya juga dua-duanya masuk penjara. Semuanya itu ya terorisme, Pak. Jadi kalau sudah jadi ex-napiter mungkin ya ada yang masih sulit dalam mencari pekerjaan, ada juga yang sudah dimudahkan seperti kami ini. Makanya kalau bisa memang program ini terus di support, terus didukung agar terus berjalan, dan jangan sampai dilupakan kawan-kawan yang belum sampai berpemikiran seperti kami dahulu dari kalangan pemuda-pemuda Karang Taruna dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu aja dari saya. Satu lagi, Pak, mohon maaf Kang, kami juga ada, saya terutama sebagai narasumber ya, saya pernah ke Kalimantan juga, Pak, ke Balikpapan, Samarinda, jadi narsum untuk anak-anak SMA, Pak. Anak-anak SMA, terus anak-anak kuliahan gitu, difasilitasi AIDA biasanya, Pak. Oh iya. Ya, sama AIDA alias Indonesia Damai, ya, betul. Di Bandung, di Jakarta, di Lampung, Pak. Ya, program-program seperti itu, Kang. Jadi kalau bisa memang dari pihak Densus atau Polri itu malah seharusnya memfasilitasi, Pak, program-program kegiatan itu. Jangan malah lebih besar dimanfaatkan ya ini kan oleh swasta, Pak. Seperti itu. Karena yang saya lihat selama ini yang saya lihat selama ini yang memfasilitasi kegiatan-kegiatan kontra teror itu dari kalangan swasta, Pak. Seperti itu dari kalangan AIDA tadi. Makanya dengan adanya diskusi ini mudah-mudahan bisa adanya dari pihak Densus atau dari kelurahan gitu untuk memfasilitasi ya kami atau ex-napiter untuk sosialisasi kontra terorisme kepada anak-anak SMA, geng-geng mod. Karena mereka itu adalah menurut pemahaman kami dulu adalah target, target yang memang ya bisa sekali pakai lah bahasa kita doktrin apa segala macam, Pak, tinggal kasih bom jeger sudah selesai. Seperti itu. Makanya ya mudah-mudahan sih ini bisa ditanggapi dengan serius, Pak, program seperti yang disampaikan oleh Akang tadi. Mungkin itu aja, Pak. Waalaikumsalam. Rekan-rekan semuanya, kalau yang saya tangkap ini rekan-rekan ex-napiter ini orang yang mau maju. Amin.
mau maju, punya semangat gitu. Jadi kita sebagai stakeholder apapun, tugas kita sama-sama ya supaya mereka ada pemberdayaan, kita fasilitasi. Itu sih yang diperlukan sama mereka dalam waktu dekat menengah. Nanti jangka panjangnya ya mereka kan itu namanya inkubasi ya. Jadi kalau mau ibarat bayi itu inkubator, anak-anak ini, teman-teman ini, adik-adik ini itu perlu inkubator, dibimbing pengetahuannya tentang pertanian itu mumpuni, dilipat seperti petani-petani yang lain. Jadi mereka akhirnya punya kegiatan yang pasti ekonomi dan seterusnya. Saya rasa begitu Pak Saksi. Intinya udah gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan hari ini adalah dalam rangka mensosialisasikan pemberdayaan mantan narapidana terorisme terkait dengan penurunan tingkat atau derajat radikalisme, juga mendukung upaya pemerintah terkait dengan ketahanan pangan. Terima kasih. Harimau News melaporkan.